Ya halo guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja pada masa pandemi ini. Dan pada video kali ini gue mau membahas sebuah film zombie yang judulnya adalah The OD Family Zombie on Sale. Film ini menceritakan keluarga besar Mandeok beserta menantunya yang mengelola bisnis pengisian bahan bakar. Akibat bertemu dengan seorang pria misterius yang diduga zombie, keluarga ini mengalami beberapa kejadian lucu dan kejadian mengerikan. Zombie di film ini menurut gue udah gak ada harga dirinya sama sekali cuy. Ya lagian bukannya serem malah bikin ketawa terus dari awal sampai akhir film. Dan zombie ini malah dimanfaatkan untuk mencari uang oleh keluarga Mandeok. Oh ya, film ini rilis pada tahun 2019. Oke, langsung saja kita ke pembahasan filmnya cuy. Di awal film kita diperlihatkan oleh suatu tempat yang telah disegel secara permanen. Menurut berita yang beredar pada saat itu, ada sebuah perusahaan obat-obatan yang sedang menguji cobakan obat hasil rancangannya secara ilegal kepada para mahasiswa dan gelandangan. Dan secara tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari bawah tanah dengan seluruh tubuhnya terbungkus oleh plastik. Kemudian scene pun berganti dengan sebuah kecelakaan mobil tunggal yang oleng lalu menabrak pinggiran pembatas jalan. Ya karena bannya tiba-tiba kempes. Dan secara tiba-tiba ada seseorang bapak-bapak yang membawa mobil dereknya langsung membantu mobil yang kecelakaan itu. Pada pagi hari, ketika mobil mereka sudah selesai diservis, mereka mengeluhkan pembayaran yang amat mahal untuk membetulkan mobil rusak yang tidak terlalu parah. Dengan desakan sang istri menyuruh cepat pergi, akhirnya paman tersebut membayar dan langsung pergi dari tempat itu. Kita perkenalkan dulu tokoh di film ini. Jadi, di sebuah desa ada satu keluarga kecil yang mengelola pom bensin yang dimana pom bensin tersebut mau mengalami kebangkrutan. Untuk menyambung hidup, John Geol selaku tulang punggung keluarga melakukan kejahatan yang dimana dia memberikan bantuan kepada para pengendara mobil yang mengalami kebocoran. Dan ternyata kebocoran ban yang dialami oleh paman dan bibi itu semuanya dilakukan oleh John Geol dengan memanipulasi semua kejadian. Dan di sana ada istrinya John Geol yang bernama Nam John, dan anak kedua Min Geol yang sekarang lagi kerja di luar kota, adik perempuannya yang bungsu bernama Higyeol, dan ayah mereka yang bernama Mandeok. Kemudian terlihat seorang pemuda yang kumal acak-acakan berantakan seperti tidak mandi berminggu-minggu yang dia sebenarnya adalah zombie. Karena penampilan dia tidak seperti layaknya zombie, maka ibu-ibu yang berpapasan dengan zombie cuek tidak memperdulikannya. Zombie pun bengong melihat tingkat ibu-ibu yang tidak peduli terhadap zombie. Mungkin dalam hati zombie, "Bu, tolong dong bu, gue ini zombie, yang hargain dikit kayak takut atau lari atau gimana gitu." Dan gak hanya ibu-ibu saja yang cuek, ternyata 3 orang bocil malah melempari zombie dengan riang gembira tanpa beban sedikit pun. Tingkah kocak zombie pun terjadi lagi ketika dia sudah sampai di desa. Dia melewati gang dan tidak sengaja bertemu dengan seekor anjing. Zombie langsung menggertak si anjing dengan harapan anjing tersebut takut. Yang ada malahan jadi zombie kok gini amat ya, bujang. Zombie ketakutan dan bersembunyi di dalam WC warga. Kebanyakan zombie kan biasanya bersembunyi langsung tiba-tiba ngagetin. Lah zombie ini sembunyi gegara dikejar anjing. Astaga, bujang. Ya karena melihat anjing yang ribut, Mandeok langsung mengusir anjing itu. Ketika hendak kembali ke dalam rumah dan bermain kartu, Mandeok mendengar suara aneh dari dalam WC. Dia curiga dan langsung mengecek WC. Dia melihat seorang remaja mabuk yang mengacak-ngacak WC dan langsung memukul dengan sedotan WC untuk mengusir pemuda itu. Zombie itu marah dan langsung menggigit kepala Mandeok. Setelah menggigit, zombie langsung kabur dari WC dan entah kenapa anjing itu tiba-tiba nongol lagi dan udah ngejar zombie itu lagi. Zombie lari dari kejaran anjing lalu bertemu dengan Higyeol yang habis menguburkan kelinci di dalam hutan. Melihat ada seorang pria mabok yang hendak mengganggu dirinya, Higyeol pun memberikan tendangan penghancur masa depan kepada zombie. Zombie pun terdiam seperti menikmati tendangan Higyeol. Kok bisa gitu loh, astaga, bujang. Higyeol pun takut terhadap anjing. Dia pun berlari bersama zombie. Pada saat berlari, dia melihat kakak yang kedua sudah pulang dari luar kota. Kakaknya kedua yang tidak tahu apa-apa pun ikutan berlari bersama adiknya dan zombie di belakangnya. Seperti yang kita tahu kan, ketika ada adegan berlari, pasti di situ juga ada adegan terjatuh. Dan benar saja, Higyeol pun terjatuh. Sebelum zombie mendekat, zombie itu langsung ditabrak oleh kakaknya secara tidak sengaja menggunakan mobil dereknya. Sehabis menabrak zombie, kakaknya itu panik karena telah membunuh manusia. Tapi seketika itu juga, zombie yang terkapar langsung bangun dan membuat mereka bertiga kebingungan. Dan terdengar suara anjing menggonggong yang langsung mengejar zombie lagi. Zombie itu panik dan langsung lari ketakutan. Ayah mereka akhirnya pulang ke rumah diantar oleh para petugas. Petugas mengatakan
kepala Mandiok digigit oleh seekor anjing, tapi Mandiok membantah itu semua dan dia akan mencari pria itu. Pada malam hari, Higiel mendengar ada suara aneh di dalam gudang. Dia pun langsung mengecek ke dalam gudang dan melihat ada seorang pria aneh di pojok dekat kelinci peliharaannya. Keributan yang terjadi di dalam gudang sampai membangunkan ayahnya dan langsung menghidupkan lampu gudang. Mandiok pun kaget dan marah melihat orang yang telah menggigit kepalanya ada di situ dan dia langsung memukul zombie itu dengan sekopak tukang. Keributan yang terjadi di dalam gudang membangunkan sisi rumah. Anak pertama yang melihat ayahnya berkelahi langsung menendang zombie dengan sekuat tenaga. Zombie itu pun terhempas, terdorong menancap ke sebuah batang besi. Mereka semua ketakutan karena sudah membunuh satu orang pemabuk. Di saat mereka saling tuduh, tiba-tiba zombie bergerak berjalan. Mereka semua pun takut dan lari keluar gudang lalu menutup pintu supaya pemabuk itu tidak keluar. Mandiok sepertinya tahu bahwa pemabuk itu bukan manusia sembarangan. Dia pun memperlihatkan sebuah video zombie kepada keluarganya. Sehabis menonton video, satu persatu anak-anak Mandiok menjauh darinya karena dia tahu ayahnya telah digigit oleh zombie di kepalanya pada saat kejadian di WC. Dan mereka takut jika ayahnya berubah menjadi zombie seperti di video itu. Ayahnya kebingungan, lalu istrinya Jeonggeol memukul dengan panci ke ayah mertuanya yang membuat dia pingsan. Mandiok lalu dibawa ke tempat tidurnya dan dikunci dari luar oleh anak-anaknya. Setelah selesai mengunci ayahnya, Mandiok langsung melakukan pencarian mengenai zombie di dunia maya, lalu merangkum serta mencatatnya di dalam buku harian. Keesokan paginya, ketika semua orang sedang sarapan pagi, Mandiok bilang kepada semua orang bahwa ayahnya sudah terinfeksi virus zombie, cepat atau lambat akan berubah menjadi zombie dengan seluruh gejala-gejala yang dia beritahukan kepada semua orang melalui buku catatan yang telah dia rangkum pada malam hari. Mandiok memberikan saran untuk membunuh sang ayah supaya virus zombie tidak semakin menyebar. Mandiok langsung dilempar buah oleh kakaknya karena dia tidak terima. Pada saat kakak adik ini asik berdebat, ayah mereka berhasil keluar, berjalan masuk ke dalam rumah lalu duduk di meja makan. Melihat ayahnya berhasil bebas, sontak mereka semua panik, ketakutan, waspada jika terjadi sesuatu seperti yang berada di film zombie. Pada saat ayahnya mau bersin, Mandiok langsung memukul kepala ayahnya dengan gelas sampai tak sadarkan diri. Kakak pertama melihat kelakuan adiknya, lalu dia mengusir adiknya dari rumah. Memang ada akhlak ini emang anak. Astaga, bujang. Kakak ipar dan adik bungsu sedang berada di dalam gudang, lagi memperhatikan tingkah perilaku zombie, dan ternyata zombie itu adalah zombie herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan terutama sayur kol kubis. Kakak ipar menyuruh adiknya untuk pergi sebentar dari gudang. Kakak ipar pun langsung mencabuti semua gigi zombie menggunakan tang besar, karena dia rasa kedatangan zombie ini akan menambah masalah lagi pada keluarga kecilnya. Ketika Mandiok sedang buang air kecil di dalam WC, teman-teman Mandiok kaget karena Mandiok berubah menjadi Buddha dalam waktu semalam. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, teman-teman Mandiok menanyakan resep rahasia supaya mudah kembali. Tetapi Mandiok enggan untuk memberitahukan kepada mereka. Mandiok langsung menuju gudang untuk berterima kasih kepada zombie yang dulu pernah menggigitnya, karena telah mengubah dia menjadi muda kembali dan dia mempunyai ide dengan cara menjual gigitan zombie kepada teman-temannya yang ingin menjadi muda seperti dulu. Ketika Mandiok hendak menunjukkan kepada teman-temannya, zombie itu telah hilang dari gudang. Yang rupanya zombie itu telah diculik oleh anak kedua untuk dijual ke perusahaan yang berada di luar kota. Tetapi hal itu gagal karena dia ketahuan oleh para polisi yang mengira dia menculik orang lalu dimasukkan ke dalam peti. Mandiok lalu dibawa ke kantor polisi. Kemudian datang Mandiok untuk membebaskan zombie dari polisi. Pada malam hari, Mandiok terkejut karena dia melihat semua gigi zombie telah hilang dicabut oleh seseorang. Mandiok pun cemas karena seluruh teman-temannya sudah berada di luar gudang menunggu gigitan si zombie. Dengan akal cerdiknya, dia lalu segera meminjam gigi palsu milik temannya untuk digunakan kepada zombie supaya bisa menggigit orang lagi. Akhirnya bisnis Mandiok pun berhasil. Ketika pagi hari, seluruh orang yang telah digigit oleh zombie yang awalnya tua sekarang menjadi muda, sehat dan perkasa. Dan pagi itu juga Mandiok pergi ke Hawaii untuk mewujudkan impian lamanya serta mengambil seluruh uang simpanan istri anaknya. Orang-orang desa pada heboh karena orang yang awalnya tua bisa jadi muda dalam waktu semalam. Mereka pun tertarik lalu mendatangi keluarga Mandiok dengan membawa alat-alat pertanian. Mereka semua pun ketakutan melihat warga datang beramai-ramai menuju rumah mereka. Mereka pun menutup seluruh pintu dan jendela yang ada di rumah.
Sekumpulan orang-orang tersebut ternyata mereka penasaran dengan metode pengobatan yang dilakukan oleh keluarga Mandeok, dan berita gigitan zombie semakin menyebar ke seluruh warga desa. Warga desa berdesakan mengantri untuk mendapatkan gigitan zombie biar mereka muda lagi, dan makin lama bisnis gigitan zombie memberikan hasil yang lumayan banyak. Pom bensin yang dulunya mati sekarang sudah bisa beroperasi lagi. Karena uang mereka banyak, Higgiol pun membawa zombie ke salon untuk memotong rambut serta membelikan pakaian yang baru. Pada malam hari, ketika Higgiol mau membawa zombie ke dalam gudang, secara tidak sengaja dia mendengar percakapan kakaknya yang hendak membawa zombie ke tempat penelitian. Karena tahu zombie akan pergi darinya, maka Higgiol pun melepaskan zombie ke dalam hutan dengan harapan supaya tidak diambil oleh kakaknya. Dia memberikan bekal kol yang banyak supaya zombie tidak kelaparan pada saat di perjalanan. Kakak keduanya lalu berkeliling ke seluruh desa untuk mencari zombie, karena dengan memberikan zombie ke pusat penelitian, dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mingyol menemukan zombie di dalam hutan yang rupanya zombie tersebut belum akan pergi. Kemudian dia membawa zombie ke stasiun bus untuk pergi ke kota. Ketika Mingyol sedang membeli minuman, dia melihat semua orang di stasiun bus telah menjadi zombie. Mingyol pun ketakutan lari bersembunyi di bawah bus. Dan tidak hanya di stasiun bus saja, tetapi di dalam pernikahan mereka semua sudah berubah menjadi zombie. Jungyol, istrinya, dan adiknya yang habis berbelanja kaget melihat zombie sudah banyak berdatangan ke rumah mereka. Mereka langsung masuk ke dalam rumah, menutup semua pintu dan jendela. Mereka melihat dari jendela bahwa hampir seluruh penduduk desa sudah berubah menjadi zombie. Mereka bertiga pun mencari buku panduan bertahan hidup dari zombie yang telah ditulis oleh Mingyol. Mereka membaca buku itu lalu membuat alat pelindung diri dari bahan yang sudah ada di dapur. Pada saat mereka tengah asik membuat baju pelindung, tiba-tiba zombie masuk ke dalam rumah. Jungyol pun menyuruh mereka untuk kabur dari jendela, tetapi istrinya malah menyelamatkan kotak uang yang berada di dalam kamarnya. Mereka semua berhasil keluar dari jendela dan berjalan di atas gedung. Dan Mingyol pun datang menggunakan mobil serta membawa kembang api di dalam mobilnya, lalu menyalakan kembang api supaya bisa menyelamatkan mereka semua. Jungyol pun menyuruh adiknya untuk berhenti menyalakan kembang api karena dia berdekatan dengan pom bensin. Mingyol pun panik, tidak sadar bahwa percikan kembang apinya menyalakan kembang api yang lain yang ada di mobil. Seperti yang kita tahu, zombie sangat tertarik dengan cahaya dan suara berisik. Istrinya Jungyol menunjukkan tanda-tanda mau melahirkan. Kakak pertama dan kedua mau tidak mau harus menemukan jalan keluar dari tempat itu karena ada yang mau melahirkan. Mereka berdua mendapatkan ide untuk keluar dari situ dengan cara akan menarik keluar tempat tinggal zombie dengan menggunakan mobil derek. Kakak adik ini lalu berkamuflase menggunakan baju zombie supaya bau badan mereka tidak diketahui oleh zombie yang berada di luar. Kakak adik ini lalu berjalan sambil menirukan gerakan zombie biar tidak ketahuan. Mereka berhasil masuk dalam mobil derek lalu mencari-cari kunci mobil derek yang ternyata kunci tersebut berada di celana Jungyol yang berada di dalam rumah. Secara tidak sengaja, Jungyol menghidupkan sirine dan lampu mobil derek yang membuat semua zombie langsung mengerumuni mobil derek. Melihat kakaknya sedang dalam kesusahan, Higgiol pun menolong mereka dengan membawa mesin pemotong rumput. Tetapi, usahanya sia-sia saja, jumlah zombie terlalu banyak. Pada saat dia kabur, dia terjatuh dan langsung dilindungi sama zombie yang dulu pernah mereka manfaatkan untuk mencari uang. Salah satu zombie ada yang menginjak dan terlilit kabel listrik yang membuat seluruh listrik di pom bensin kembali nyala dan memutar lagu dengan kencang yang memicu para kerumunan zombie untuk datang ke tempat pom bensin. Kesempatan itu tidak dia sia-siakan oleh Jungyol untuk mengambil kunci. Ketika sudah sampai di pintu depan rumah, ketika itu juga lampu dan musik mati mendadak yang membuat para zombie mengejar Jungyol. Jungyol yang semangat karena istrinya mau melahirkan seorang anak, dia menerobos zombie. Dan akhirnya dia mendapatkan kunci mobil itu. Jungyol lalu melemparkan kunci itu kepada adiknya untuk segera pergi dari tempat itu meninggalkan dirinya. Mingyol melihat pengorbanan sang kakak terharu serta tidak akan mengecewakan pengorbanan sang kakak. Mingyol lalu langsung menghidupkan mobil derek dan menyeret mobil kecil itu, tetapi tali mobil derek tersangkut membuat mobil derek kesulitan untuk menarik. Mingyol pun tak habis pikir, lalu langsung memundurkan mobil dan secara tidak sadar dia menerabas salah satu pom bensin yang menyebabkan bensin bocor mengenai zombie yang ada di sana. Jungyol yang selamat dari kepungan zombie lalu masuk ke dalam mobil yang justru mengagetkan adiknya. Dan secara tiba-tiba zombie yang mereka pekerjakan dulu untuk mencari uang malah membantu menyingkirkan zombie-zombie yang lain yang berkerumunan di sekitar mobil kecil itu supaya tidak merusak atau mengganggu pada saat ditarik. Mingyol
langsung tancap gas mengeluarkan mobil kecil itu dari dalam gudang dan mereka berempat berhasil selamat dari kebukan zombie. Higgyol yang melihat zombie telah berkorban melindungi mereka berdua sedih karena ditinggal. Zombie dengan terbata-bata dan terkaku-kaku menyebutkan nama Higgyol dari mulutnya dan membuat zombie yang lain langsung menyerang dirinya yang mengira dia adalah seorang manusia. Zombie terhimpit tertimpa oleh zombie-zombie yang lain. Dia pun lalu menyalakan korek api dan melemparkan ke pom bensin yang telah bocor. Lalu api cepat menjalar dan pom bensin pun meledak. Kemudian mereka berkendara keluar dari desa mencari tempat yang aman. Secara mengejutkan, Jun-geol menunjukkan gejala-gejala orang yang terkena virus zombie. Usut punya usut, ternyata rupanya Jun-geol tergigit oleh zombie pada saat dia mengambil kunci mobil di dalam rumah. Mereka semua kaget lalu turun dari mobil dan mengurung kakaknya di dalam mobil. Dari dalam terowongan, mereka mendengar seseorang berjalan ke arah mereka yang ternyata itu adalah ayah yang sudah pulang dari liburannya ke Hawaii. Mereka menjauhi sang ayah karena dia adalah orang pertama yang selamat dari gigitan zombie. Lalu terdengar dari radio bahwa seluruh negeri telah diserang oleh virus zombie. Dan obatnya dari virus ini adalah ketika ada orang yang telah digigit zombie, namun dia tidak berubah menjadi zombie. Min-geol pun mendapatkan ide gila di kepalanya dengan menggunakan sang ayah untuk mencari uang karena sang ayah kebal terhadap virus zombie. Kemudian, mereka lalu berjalan-jalan keliling Korea untuk menyebarkan vaksin dari gigitan sang ayah. Dan di sana juga ada zombie yang sudah berubah menjadi manusia. Dia selamat dari ledakan bom bensin karena tertimpa tertindih dengan zombie-zombie yang lain. Zombie pun membantu merapikan barisan-barisan zombie yang mengantri untuk digigit ayahnya dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Tuliskan di kolom komentar film apa lagi yang mau saya bahas dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.